Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Shalom dan selamat pagi untuk kita semua. Firman kehidupan di pagi hari ini tertulis dalam Kitab Mazmur pasal 29 ayat 2. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, sujudlah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Mazmur 29 ini menampilkan siapa Allah lewat alam semesta dan karya-karyanya dalam sejarah. Rahmat Allah ditemukan dalam pernyataan bahwa Ia memberikan kuasa dan perdamaian kepada umatnya. Mazmur ini diperdengarkan pada puncak Hari Raya Pondok Daun. Ada seruan memuji Tuhan. Pokok puji-pujian adalah kedahsyatan Tuhan dalam badai, dan penutup pujian kepada Tuhan sebagai Raja dan berkat atas umatnya. Tuhan adalah Raja yang berkuasa, bukan dewa atau ilah. Saat ini orang Kristen mengagungkan Tuhan dengan menggunakan unsur-unsur kebudayaan setempat, upaya berteologi kontekstual. Mazmur ini membesarkan pernyataan diri Tuhan dalam badai dengan suara guntur yang dahsyat. Tuhan dipuji sebagai Raja atas alam semesta dan Allah umatnya. Tuhan hadir dan bertindak di dalam alam semesta. Kita didorong untuk melihat Tuhan lewat karyanya yang agung. Kehadiran Tuhan dilambangkan dengan kehadiran suaranya. Suara itu merupakan bagian kecil dari seluruh keberadaannya. Suara itu tidak terlihat oleh mata manusia, namun dampak kehadirannya sangatlah dahsyat. Kedahsyatan kekuatan Tuhan dinyatakan dengan kemampuannya menggoncangkan unsur-unsur alam semesta, yaitu pohon, gunung, padang gurun, hutan, dan seluruh penghuninya. Tuhan tidak hanya berkuasa di wilayah Israel, namun juga menyeluruh. Pemazmur menggunakan nama-nama daerah yang bukan merupakan daerah orang Israel, seperti pohon aras Libanon, gunung Sirion, dan padang gurun Kadesh yang bukan merupakan wilayah Israel. Kita memuliakan Tuhan dengan mendengar suaranya. Tanpa kerelaan dan ketundukan mendengar suaranya, mustahil kita memuliakan Allah. Sama seperti ketika seseorang anak tidak mau mendengarkan suara atau nasihat orang tuanya. Anak tersebut tidak bisa dikatakan sebagai anak yang menghormati orang tuanya, karena suara tidak lepas dari identitas seseorang. Allah menyatakan kekuasaan dan kebesarannya melalui gemuruh topan badai. Bagi Daud, gemuruh itu adalah suara Tuhan. Suara Tuhan ada di atas air yang besar, penuh semarak, mematahkan pohon aras Libanon, membuat gunung gemetar, gunung menyemburkan api, padang gurun gemetar, dan berbagai fenomena alam lainnya. Itulah sebabnya Ia mengajak semua penghuni surgawi dan dunia ini menghormati Dia, memberi kemuliaan dan sujud menyembah kepadanya saja. Bukan malah menjadikan ciptaan-ciptaan Tuhan yang ada menjadi ilah-ilah. Kemuliaan adalah hasil dari sifat dan perbuatan-perbuatan Tuhan. Ia mulia di dalam karakternya yang suci, baik, dan indah, sehingga Ia pasti mulia. Perbuatan-perbuatan yang mengalir dari karakternya yang mulia diwujudkan dalam kebaikan, rahmat, dan keadilannya. Tidak ada seorang pun manusia yang dapat mempermuliakan dirinya. Rasul Paulus menyaksikan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Dan ia juga berkata, tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Dalam beribadah, kita memberi hormat dan pujian hanya kepada Tuhan saja. Dalam Alkitab dituliskan bahwa di hari-hari terakhir,
akan ada banyak orang yang melenceng dari kebenaran firman Allah. Rasul Paulus mengatakan, secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Akan ada banyak orang yang menjalani hidup peribadahan yang terkesan kudus, namun pikiran dan hatinya jauh dari Tuhan. Tuhan itu kudus dan layak untuk kita sembah. Semua hal yang telah diberikan dan dilakukannya adalah untuk menebus dosa kita. Maka sangatlah layak Dia untuk disembah. Segala sesuatu dalam hidup kita harus kita kembalikan kepadanya melalui penyembahan sebagai rasa hormat dan pujian kita kepada Tuhan. Kita menghormati Tuhan dengan segala pikiran, sikap, perkataan, dan perbuatan kita. Itulah tindakan penyembahan yang benar. Allah telah menunjukkan kasih-Nya kepada kita melalui kematian anaknya Yesus Kristus ketika kita masih berdosa. Oleh karena itu, berilah kepada Tuhan kemuliaan, sujudlah kepadanya dengan berhiaskan kekudusan. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan di surga, terima kasih Tuhan, Engkau mengingatkan kami dalam Mazmur-Mu. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, sujudlah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Ya Bapa, biarlah segala kemuliaan hanya bagi nama Tuhan saja. Apapun yang boleh kami lakukan dalam pekerjaan dan aktivitas kami dalam satu hari ini, biarlah itu menjadi pujian dan kemuliaan hanya bagi Tuhan saja, sebab Tuhan yang telah memperkenankan kami untuk boleh beraktivitas, melakukan tugas pekerjaan kami dalam satu hari ini. Terpuji termulialah nama-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, serta persekutuan dengan Roh Kudus, kiranya menyertai kamu sekalian. Amin.